Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 2 dari buku tentang akuntansi manajemen karya Sepia Rizka dan kawan-kawan dengan judul bab konsep dasar akuntansi. Nah, dari segi bahasa, akuntansi manajemen terdiri dari kata akuntansi dan manajemen. Akuntansi merupakan pekerjaan yang menyangkut uraian tujuan, penyusunan, dan analisis pembukuan suatu badan usaha. Dalam laporan keuangan, minimal dalam mencakup atas neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, lalu ada manajemen. Manajemen merupakan akumulasi proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengawasi yang diramu dan diterapkan secara tepat sesuai dengan situasi yang dialami oleh entitas. Dalam manajemen, ada beberapa proses yang dilaksanakan seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing or leading, pembuatan keputusan atau decision making, dan pengendalian atau controlling. Hal tersebut sebagai upaya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh suatu entitas. Dengan demikian, dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan akuntansi manajemen merupakan pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas. Nah, selanjutnya beberapa keahlian yang harus dimiliki oleh seorang yang menduduki pada posisi manajemen atau manajer, yaitu keahlian dalam rekrutmen sumber daya manusia atau SDM, disiplin dan penelitian, dapat memimpin rapat, dapat menulis laporan dengan baik, lalu berpresentasi, dan finansial dasar. Nah, keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Lalu maka manajemen keuangan merupakan bagaimana keputusan keuangan suatu entitas diambil dengan memanfaatkan data keuangan. Seorang akuntan yang secara spesifik mengambil spesialisasi pada keahlian akuntansi manajemen harus mampu menerapkan pengetahuan profesional dan keterampilannya dalam penyusunan dan penyajian informasi keputusan manajemen finansial dan lainnya. Nah, akuntansi manajemen memberikan masukan kepada manajemen membuat kebijakan, perencanaan, dan pengendalian operasional dan pengendalian entitas. Nah, pengetahuan dan pengalaman akuntansi manajemen dapat diperoleh dari berbagai proses manajemen entitas. Proses manajemen tersebut meliputi manajemen perencanaan, manajemen informasi, manajemen strategi pemasaran, operasional, keuangan, auditing, penilaian logistik, penetapan harga, dan koreksi kebijakan entitas. Purwanti dan Prawironegoro dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2013 memberikan catatan perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen, yaitu berdasarkan penyajian informasi, pemakai informasi, dampak perilaku, dimensi waktu penyajian, sifat pelaporan, dan aktivitas penyajian. Nah, tabel ini juga sebelumnya sudah dijelaskan pada materi pertama, jadi kalian bisa lihat videonya dan link ada di deskripsi ya. Nah, lalu menurut Hansen dan Nguyen pada bukunya yang diterbitkan tahun 2004, perbandingan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen meliputi aspek eksternal entitas, lalu mengikuti SAK, informasi keuangan objektif, masa lampau, informasi keuangan global, dan independen secara lebih rinci seperti pada tabel berikut ini. Nah, bisa dilihat bahwa pada akuntansi keuangan itu eksternal itu entitasnya itu entitas eksternal, dan keuangan akuntansi manajemen itu entitasnya internal. Lalu untuk akuntansi manajemen tuh lebih fleksibel ya. Untuk akuntansi manajemen, informasi yang diberikannya informasi keuangan dan keuangan yang subjektif. Kalau pada akuntansi keuangan tuh lebih objektif. Nah, lalu untuk masanya juga, kalau misalkan akuntansi keuangan itu masa lampau, jadi laporan-laporan yang telah dilakukan. Salah, bukan laporan-laporan yang telah dilakukan. Jadi pada akuntansi keuangan juga, laporan keuangan itu yaitu masa lampau, jadi laporan-laporan untuk keuangan yang telah dilakukan. Sedangkan pada akuntansi manajemen lebih ke perencanaan keuangannya. Nah, lalu informasi keuangan pada akuntansi manajemen itu secara global, tetapi pada akuntansi manajemen itu lebih mendetail. Nah, selanjutnya ada pada tahapan proses manajemen atau POAC entitas tersebut, akuntansi manajemen berfungsi sebagai yang pertama sebagai sistem informasi
untuk internal entitas. Yang kedua, sumber informasi dan data akuntansi penting. Nah, yang ketiga, media dan perangkat untuk analisa penetapan kebijakan entitas. Yang keempat itu media informasi untuk membuat laporan kinerja manajemen. Yang kelima, untuk mengkoordinasi, memonitoring, dan mengevaluasi kerja. Dan yang terakhir itu pertinggal audit. Akuntansi manajemen dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan untuk manajemen internal dalam organisasi untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh entitas. Informasi akuntansi keuangan dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan oleh pihak eksternal. Pihak eksternal entitas tersebut terutama seperti pemegang saham, kreditur, dan perpajakan. Oke, jadi kesimpulannya dari uraian tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang disampaikan kepada manajemen internal manajemen. Hal tersebut berkaitan dengan penyampaian dan pemanfaatan informasi akuntansi sampai menyajikan dalam laporan entitas. Laporan akuntansi tersebut disampaikan kepada internal untuk bahan manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis tersebut meliputi tahapan proses manajemen POAC yang dimanfaatkan manajemen dalam mengelola dan mengontrol entitas. Oke, sekian pembahasan dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.